Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hadis yang dikutip oleh salah satu pemateri yang ada di Jogokarian kemarin dalam bulan Ramadan tahun 2026. Saya sendiri Muhammad Dili KS Azmi dan kelompok saya yang ada di sini ingin mengutip hadis dalam video ini. Kelas 4 SD udah naruh baca. Bob Marley aja beli loh. Iya. Bob Marley pulangin deh. Jadi itu teman saya, CS saya, memang ya benar kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalili. Seorang tuh akan ngikut daripada agama, tabiat, watak daripada teman dekatnya. Ya kita berteman dengan kayak gitu ya pasti mau nggak mau nyobain lah. Gitu kayak orang dibilang cobain ini enak gitu segala macam. Sampai akhirnya saya dapetin titik berjalannya waktu itu, akhirnya teman saya yang itu meninggal dunia. Meninggal dunia karena udah narkoba macam-macam udah lewatin segala macam lah, model kriminal, sampai akhir hayatnya tuh pas lagi ngobrol sama saya, ya dia sendiri bilang, Jo gue udah gak kuat lagi, Oke, pada video tersebut pembicara mengutip hadis tentang memilih teman dalam Islam. Setelah kita cari, hadis tersebut terdapat pada kitab Musnad Abi Dawud, yakni hadasana Yusuf, qala hadasana Abu Dawud, qala hadasana Zuhair bin Muhammad, qala akhbaroni Musa bin Wardan, an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalihi falyanduru ahadukum man yukhalilu. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Yunus, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Dawud, ia berkata telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad, ia berkata telah mengabarkan kepada Musa bin Wardan dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seseorang dari kalian itu melihat atau memperhatikan siapa yang ia jadikan teman dekat. Oke, dari hadis tersebut kami kelompok 1 akan menjelaskan secara detail mungkin ya. Yang pertama mungkin akan ada proses takhrij yang hadis tersebut terdapat pada kitab apa saja. Kemudian kami akan menjelaskan tentang bagaimana hadis tersebut dari berbagai pandangan ulama. Kemudian hadis tersebut dilihat dari sisi kontemporer atau modern dari masa tersebut, yang akan dijelaskan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 1. Setelah kami melakukan tahrij hadis, kami menemukan dari beberapa hadis yang matannya sama dan sanadnya pun berbeda. Yang pertama ada di dalam hadis Musnad Ishaq yang berbunyi akhbaronal Walid bin Muslim an Zuhair bin Muhammad an Musa bin Wardan qala sami'tu Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almaru ala dini khalili falyandur ahadukum may yukhalil, yang artinya telah mengabarkan kepada kami Walid bin Muslim dari Zuhair bin Muhammad dari Musa bin Wardan, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang ia jadikan teman dekat. Selanjutnya yang kedua, hadis ini diriwayatkan dalam kitab Musnad Ahmad, yaitu Haddatsana Abu Amir, haddatsana Zuhair, haddatsani Musa bin Wardan an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Amir, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepadaku Musa bin Wardan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan teman dekatnya. Sekian.
Hadis riwayat Abu Hurairah ini memberikan peringatan spiritual dan psikologis bahwa identitas serta kualitas iman seorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Rasulullah menegaskan bahwa karakter individu cenderung mengikuti standar agama atau nilai-nilai yang dianut oleh sahabat karibnya, Khalil, di mana pada tingkat kedekatan ini pemikiran dan kebiasaan dua orang telah saling meresap dan menyatu. Oleh karena itu, setiap individu diperintahkan untuk bersikap selektif dan waspada dalam memilih lingkaran pertemanan inti. Keputusan dalam memilih teman dekat bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah tindakan sadar yang harus didasarkan pada pertimbangan, akhlak, dan ketakwaan. Secara sosiologi, hadis ini mengajarkan bahwa cara paling efektif untuk memperbaiki kualitas hidup adalah mengelilingi diri dengan pengaruh positif, karena tabiat manusia secara alami akan meniru dan menyerap sifat orang-orang yang paling sering bersamanya. Baiklah, penjelasan berikutnya akan tentang hadis di era kontemporer. Kemudian penjelasan hadis di era kontemporer. Di era kontemporer atau masa kini, hadis tentang pengaruh teman dekat ini menemukan relevansi jauh lebih luas dan kompleks, terutama karena batasan ruang pertemuan yang telah bergeser dari fisik ke digital. Berikut adalah penjelasan hadis tersebut dalam konteks modern. Adapun definisi teman dekat di era digital, pada zaman dahulu teman dekat adalah orang yang kita temui secara langsung, fisik dengan fisik, saling sapa menyapa, saling ngobrol-ngobrol antara fisik dengan fisik. Namun saat ini kata khalil atau teman dekat dapat bisa berupa akun media sosial yang kita follow dan fallback, saling follow-follow, pembuat konten influencer, atau bahkan hingga komunitas di grup WhatsApp. Jika setiap hari kita mengonsumsi pikiran, gaya hidup, dan standar moral seseorang melalui layar ponsel, maka secara psikologis dan standar moral dan secara psikologi mereka telah menjadi teman dekat kita yang memengaruhi cara berpikir, bertindak, dan apapun itu persis seperti yang diperingatkan dalam hadis tersebut. Nah, yang kedua yaitunya algoritma media sosial sebagai cerminan diri kita. Di era kontemporer sekarang ini ditandai dengan adanya algoritma media sosial, yang mana algoritma media sosial ini cenderung menyajikan konten-konten yang serupa dengan apa yang sering kita lihat. Hal ini tentu akan menciptakan ruang gema. Jika kita melihat lingkungan atau konten-konten yang buruk, maka teknologi ini akan terus menyuap kita dengan hal-hal yang serupa. Sehingga agama dan pola pikir kita semakin terperosok ke dalamnya. Perintah Nabi SAW untuk memperhatikan siapa yang dijadikan teman. Jadi di era ini berarti kita juga harus bijak dalam mengatur daftar pertemanan di media sosial dan menyaring informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Baik, lanjut di poin ketiga atau pembahasan yang ketiga, yaitu tekanan sosial, peer pressure, dan gaya hidup. Fenomena fear of missing out atau biasa disebut dengan FOMO dan gaya hidup hedonisme ini itu seringkali berakar dari lingkungan pertemanan. Di era modern ini, banyak orang yang terjebak dalam masalah finansial atau krisis identitas hanya karena ingin mengikuti standar agama atau gaya hidup lingkungan pergaulannya. Maka ya teman-teman, hadis ini itu menjadi pengingat yang sangat kuat agar kita memiliki keteguhan prinsip atau integritas, dan agar kita itu tidak mudah terbawa arus tren yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai prinsip atau nilai-nilai spiritual. Hanya karena ingin mendapatkan pengakuan dari kelompok-kelompok tertentu, ya. Baik, selanjutnya lingkungan kerja dan profesional. Dalam konteks profesional, hadis ini
mengajarkan pentingnya memilih ekosistem kerja yang sehat. Lingkungan kerja yang penuh dengan persaingan tidak sehat, ketidakjujuran, dan pengabaian etika akan sedikit demi sedikit mengikis integritas seseorang. Dan sebaliknya, ketika berada di lingkungan orang-orang yang produktif dan berintegritas, maka akan mendorong seseorang untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu penjelasan para ulama dalam hadis ini. Para ulama memahami hadis ini sangatlah mendalam, karena mereka melihatnya sebagai kaidah dasar dalam ilmu akhlak dan pendidikan karakter. Para ulama tidak hanya mengartikan hadis ini sebagai anjuran menjadi teman yang baik, tapi juga sebagai peringatan tentang penularan sifat yang terjadi secara bawah sadar. Berikut adalah penjelasan hadis tersebut dari perspektif beberapa ulama terkemuka. Yang pertama, Imam Al-Ghazali, perspektif tasawuf dan psikologi. Para ulama memandang hadis ini bukan sekedar anjuran sosial, melainkan sebuah kaidah baku dalam ilmu pendidikan jiwa dan pembentukan karakter. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, hadis ini berkaitan erat dengan konsep bahwa tabiat manusia adalah pencuri, al-as-sirqah, di mana secara bawah sadar jiwa kita akan menyerap sifat, gaya hidup, dan standar moral orang-orang di sekitar kita tanpa kita sadari. Oleh karena itu, para ulama menekankan bahwa makna agama dalam hadis ini mencakup seluruh cakupan gaya hidup, cara berpikir, dan prioritas hidup. Berteman dengan orang yang terlalu mencintai dunia akan menularkan kerakusan terhadap materi. Sementara, berteman dengan orang yang bertakwa akan membutuhkan ketenangan dan kejernihan hati dalam beribadah. Jadi teman-teman, untuk kesimpulannya bahwa hadis tentang pengaruh teman dekat ini itu merupakan prinsip abadi yang menghubungkan dimensi spiritual, psikologis, sosiologis dalam kehidupan manusia. Dari pandangan para ulama klasik, hadis ini itu menegaskan adanya fenomena penularan sifat, di mana jiwa kita secara tidak sadar itu menyerap karakter dari orang-orang terdekat, orang-orang yang terdekat orang yang ada di sekitar kita, sehingga memilih sahabat adalah sebuah bentuk ikhtiar kita dalam menjaga hidayah dan integritas moral. Sementara dalam konteks kontemporer, esensi teman dekat kini telah meluas melampaui batas fisik, mencakup akun-akun media sosial dan juga konten digital yang mungkin kita konsumsi setiap hari, yang secara perlahan itu membentuk pola pikir dan gaya hidup kita melalui algoritma dan tekanan sosial itu. Oke, mungkin itu dari kami kelompok 1 yang menjelaskan tentang bagaimana cara memilih teman dekat yang baik dalam pandangan Islam. Oke, mungkin cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan video tersebut. سأكون أنا من أرضانا لن نسعى لرضاهم وأكون أنا ما أهوانا لن أرضانا برضاهم لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا